Ya aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sisa. Read aloud, manfaatnya sungguh banyak. Read aloud. Oke, tak sabar. Minggu depan aku enggak, minggu depan kan enggak. Mbaknya masih itu, berarti mbaknya masih pulang. Semangat ya, Bas. Ke depan, Bas. Please. Semangat. Bas. Oke. Belajar seperti itu harus bisa. Bahkan seminggu depan. Seminggu depan aja. Iya. Yang lain seminggu ke depan aja. Oke. Nih, masih ada bocor-bocor suara nih. Masa. Sebentar. Lepas dulu dapat kerudung. Iya. Ini please lewat. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sisa. Read aloud, manfaatnya sungguh banyak. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sisa. Read aloud, manfaatnya sungguh banyak. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow.
Oke, terima kasih Mbak Agnes. Sama-sama, Mbak Yuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Yulanita yang hari ini akan menjadi MC di kegiatan kita pada hari ini. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Insya Allah dalam kondisi yang sangat prima sehingga hari ini bisa memaksimalkan diri untuk ikut berbincang bersama narasumber kita yang tentunya sudah dinanti-nanti dari kemarin-kemarin. Terima kasih untuk para narasumber kita, yaitu ada Kak Iwan Yuswandi, penulis buku yang akan kita tanya-tanyai bersama tentang apa sebetulnya bukunya. Kemudian ada Kak Faza, ilustrator dari buku tersebut, dan juga ada moderator kesayangan kita, Ibu Rosi Setiawan. Belum, bukunya itu tentang apa sih? Ya, jadi bincang buku episode ke-7 kita kali ini yang merupakan kerjasama dari Read Aloud You, Reading Box, dan juga Mizan Publishing House itu akan membedah buku yang berjudul Di Manakah Ujung Pelangi? Ayo, sudah pernah baca bukunya belum? Sudah? Sudah? Oh, sudah. Nah, kita penasaran sih, sebetulnya bukunya itu tentang apa? Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A dengan para narasumber kita akan memperdengarkan dulu ya buku yang akan dibacakan oleh Kak Dede. Kak Dede ini adalah salah satu Read Aloud You Family dan juga aktivis Read Aloud, dan dia juga bersedia hari ini untuk membacakan bukunya ke teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit inisiator dari acara ini, Bincang Buku. Bincang Buku ini adalah inisiator dari Read Aloud Youth, yaitu komunitas Read Aloud yang berdiri sejak tahun 2019. Read Aloud Youth ini adalah komunitas yang dibentuk dari alumni TOT Depok tahun 2019, dan akhirnya membantu teman-teman dari TOT daerah lain untuk menyelenggarakan TOT seperti di Makassar, kemudian di Tangsel, dan juga membantu penyelenggaraan Ibu Berbudaya Daring. Kemudian ada Reading Box. Siapa yang tidak kenal Reading Box? Reading Box ini adalah komunitas Read Aloud pertama yang dibentuk oleh Ibu Rosi Setiawan, Ibu Read Aloud kita semua di tahun 2008 bersama teman-temannya. Bu Rosi ini itu juga adalah founder Reading Box dan anggota Satgas Gerakan Literasi Sekolah. Jadi siapa yang tidak mengenal Read Aloud, pasti yang mengenal Read Aloud pasti mengenal juga sosok Ibu Rosi Setiawan ini. Oke, kalau gitu kita panggil Kak Dede yuk. Kak Dede, mana ya Kak Dede ya? Halo Kak Dede. Unmute. Oh, ke unmute. Ya. Kan, yaudah. Ambil dulu Kak Dede. Halo Kak Dede, apa kabar? Halo Kak Yuan, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Iya, alhamdulillah. Bagaimana Siap kabarnya hari Kak ini? Yuan? Alhamdulillah, sehat juga. Siap ya hari ini untuk membacakan buku Di Manakah Ujung Pelangi? Iya, siap. Yuk Siap. kita baca bareng-bareng yuk. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Kak Dede. Kak Dede ini adalah sarjana pendidikan UI yang merupakan ibu rumah tangga juga dan mengelola toko buku online, dan kebetulan sangat senang dengan Read Aloud dan Iya, berdomisili betul di Bandung Barat ya Kak? Iya, di Bandung Barat tinggalnya. Bandung Barat. Oke deh kalau gitu, boleh dibantu Mbak Anges? Ya, siap. Aku yang share screen ya. Oke, Mbak Anges Iya, yang Kak Agnes mohon bantu.
Oke, Kalau gitu langsung aja Kak Dede, dipersilakan. udah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Ya, terima kasih Kak Yuan dan Kak Anges. Wah, sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah. Nah, mari kita lihat hari ini Kak Dedeh akan membacakan buku. Wah, ada gambar apa ya di sini ya? Ada gambar apa tuh? Nggak tahu. Ya. Gambar kelinci katanya. Iya betul. Ada gambar apa lagi ya selain kelinci? Pelangi. Ada pelangi. Yang kayak gini. Iya betul kayak gitu ya. Lagi di mana itu kelincinya ya? Kayak otak-otak. Kayak otak-otak. Nih kelincinya sepertinya lagi di pantai. Coba kita baca judulnya ya. Kelincinya lagi ngapain tuh? Judulnya, aduh. Nah, oh iya lagi di tepi laut. Nah, kita baca judulnya ya. Judulnya itu Di Manakah Ujung Pelangi? Hah, ada yang tahu nggak di mana ujung pelangi? Nggak tahu. Nggak tahu, katanya Zain nggak tahu. Nah, kita cari tahu yuk di sini yuk. Nah, penulisnya ini Kak Iwan Yuswandi. Ilustratornya Kak Faza. Kita buka yuk. Kita lihat. Wah, lihat. Ada siapa nih? Ada gambar siapa nih? Kelinci. Di mana kelincinya ya? Di pohon. Di pohon kelincinya. Nggak ada di air. Nggak ada di air. Iya. Sore itu, pelangi muncul di langit. Bubu si kelinci memandangi Ada pelangi. bubu. Oh iya, ternyata namanya itu Bubu kelincinya. Bubu si kelinci memandangi pelangi dengan takjub. Wah, ingin sekali Bubu duduk-duduk di pelangi. Bagaimana caranya ya? Gimana caranya bisa duduk di pelangi ya? Iya, ada kucing yang ini galak. Lihat, bubunya naik apa tuh? Pohon apa kira-kira ya namanya itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba kita baca. Bubu melihat pohon kelapa. Oh, itu namanya pohon kelapa. Bubu melihat pohon kelapa yang menjulang bagaikan menyentuh pelangi. Bubu pun memanjat pohon itu. Sesampainya di puncak, Bubu melihat pelangi seperti menjauh. Bubu kecewa. Pelanginya malah menjauh. Coba kita lihat lagi. Lihat ibu, itu bubunya lagi ngapain ya? Kayak gitu teh lagi ngapain ya? Lagi melihat. Oh, lagi melihat. Lagi ngapain ya teman-teman? Lagi melompat ya? Bubu kembali mengamati pelangi. Ia tersenyum. Kini ujung pelangi tampak di mana yaitu? Di mana tuh? Tampak menyentuh bukit. Wah. Ya. Ayo kita lihat lagi. Bubu sekarang mau ngapain ya kira-kira? Lagi ngapa-ngapain. Lagi melompat. Iya, lagi melompat. Ada halaman selanjutnya. Kita baca halaman selanjutnya ya. Wah, ternyata Bubu mengejar ke bukit yang tadi. Bubu bergegas mendaki bukit. Namun, nyampe nggak ke pelangi? Sampai ke pelangi nggak Bubunya ya? Enggak. Namun rupanya ujung pelangi itu
tampak ada di bukit yang kedua. Oh, aku salah, gerutu Bubu. Wah, ternyata pelanginya ada di bukit yang kedua, masih jauh. Gimana dong? Harus lompat. Harus lompat-lompat lagi. Ya. Kemudian, iya Bubu mendaki bukit kedua tuh akhirnya. Kemudian Bubu mendaki bukit kedua. Lagi-lagi, ia tidak menemukan ujung pelangi. Oh, capek. Iya, Bubunya sedang kecapean karena kenapa kecapean ya? Karena habis mencari pelangi, mencari ujung pelangi ya. Lagi-lagi ia tidak menemukan ujung pelangi. Ia tidak percaya. Sepertinya ujung pelangi kemana tuh teman-teman? Ujung pelangi ke sana. Pindah ke bukit ketiga. Iya, pindah lagi ujung pelanginya katanya. Iya. Coba kita lihat lagi. Mengendal. Nah, aku akan terus mengejarmu, tekad Bubu. Shoot! Lalu ada seekor apa tuh? Yang di atas ranting? Burung. Ada seekor burung. Shoot! Seekor burung terbang di atas Bubu. Lalu hinggap di dahan. Hei, untuk apa kamu mencari ujung pelangi? Kamu pasti tidak akan bisa menemukannya. Kata burungnya gitu. Tuh. Nih, kita lihat. Bubu tidak menghiraukan ucapan si burung. Setengah berlari, ia mendaki bukit ketiga. Namun, ujung pelangi tidak ada di sana. Bubu pun terus berlari hingga ke tepi laut. Nah, aha, ujung pelangi ada di sana. Ada di mana katanya? Sama di laut. Ada di mana ya teman-teman? Ada di laut katanya. Seru Bubu dengan semangat. Aha, ujung pelangi ada di sana katanya. Kira-kira gimana nih Bubu? Mau ngapain lagi ya sekarang Bubunya? Nah, tiba-tiba seekor paus menghampiri. Wah, ada ikan paus. Paus, antar aku ke sana ya. Pinta Bubu sambil menunjuk ke tengah lautan. Oh, pelanginya ada di tengah lautan. Berapa lama lagi aku sampai ke ujung pelangi itu? Tanya Bubu. Seumur hidup, aku belum pernah sampai di ujung pelangi, ucap paus. Wah, seumur hidup katanya, paus belum pernah sampai ke ujung pelangi. Kira-kira Bubu mau tetap ke ujung pelangi nggak ya? Enggak. Coba kita lihat. Wah, lihat Bubunya gimana tuh? Wah, Bubunya hampir menyentuh ujung pelangi ya. Oh, iya. Senja pun tiba. Perlahan, pelangi menghilang dari langit. Wah, bagaimana ini? Pelangi malah pergi ketika ujungnya sebentar lagi kutemukan. Ucap Bubu sedih. Ia meminta paus mengantarkannya kembali ke tepi. Wah, Tepi apa? tepi laut, ke tepi laut lagi.
Iya. Terima kasih kawan. Kapan-kapan aku pasti kemari lagi untuk menemukan ujung pelangi, ujar Bubu. Wah, Paus tersenyum. Ia kagum atas kegigihan Bubu untuk menemukan ujung pelangi. Tamat. Bubunya kemana tuh teman-teman? Bubunya pulang ya? Bubunya pulang. Iya, tapi bubunya gimana tuh? Katanya masih mau berusaha untuk menemukan ujung pelangi di lain waktu. Masya Allah. Bubunya Ya. semangat. Tepuk tangan buat Kak Dede. Seru ya. Terima kasih. Iya, ini ada Kak Dede. pendengar juga. Pendengar Maaf ya. cilik ya. Iya. Seru. Interaksinya sangat menarik tadi, ikut terbawa juga. Oke, terima kasih Kak Dede. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ya cerita dari Kak Dede. Gimana? Menarik ya? Oke, kalau gitu kita langsung saja mempersilahkan Ibu Rosi Setiawan sebagai moderator kita hari ini. Selamat pagi, Ibu. Pagi, terima kasih Mbak Yuan. Terima Iya. kasih juga Teh Dede yang tadi sudah membacakan buku Manakah Ujung Pelangi. Ya. Jadi itu teman-teman cara bacain buku. Keren kan? Cara berinteraksi dengan anak. Nah, diharapkan memang membacakan nyaring itu bukan hanya menyelesaikan satu buku ya, tapi menikmati proses tanya jawab dengan anak. Itu jauh lebih penting. Nah, hari ini ya, kami memilihkan sebuah buku yang akan kita obrolkan, yaitu Di Manakah Ujung Pelangi. Ya, sudah banyak memang buku-buku yang mengambil tema pelangi ya, atau lagu-lagu, ya, tapi menurut saya kali ini kita akan mendapatkan insight dari penulis ya, dan juga ilustrator mengapa menampilkan pelangi justru ujungnya gitu ya. Ini yang justru menarik buat kami ya. Hari ini bersama kita sudah ada Kang Iwan. Nah, Kang Iwan ini ternyata tidak hanya menulis satu buku, tetapi sudah hampir 50 judul buku mungkin ya. Dan juga sudah banyak dikenal karena ketika saya mempunyai ide untuk berbincang mengenai Di Manakah Ujung Pelangi, ternyata saya juga sudah membaca juga yang lain yang juga bagus, yang juga dikenal sama teman-teman, yaitu Gajah Bersin. Jadi menarik sekali ide-ide yang dituliskan oleh Kang Iwan. Hari ini kita akan bertemu dengan Kang Iwan. Dan juga Faza. Faza adalah ilustrator dari buku Di Manakah Ujung Pelangi. Faza bahkan sudah mengilustrasikan hampir 100 judul buku anak. Ya, beberapa juga sudah kami bacakan dalam kegiatan Read Aloud. Ya. Nah, silakan Kak Iwan dan Kak Faza. Apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Rosi. Iya, senang sekali bisa ketemu Kang Iwan dan Kakak Faza. Sama-sama, senang juga. Biasanya cuma lihat namanya aja dan menikmati karyanya. Nah, hari ini boleh dong kita tanya sama Kak Iwan. Kira-kira ide apa sih ya
pada saat menuliskan di manakah ujung pelangi gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak banget sih sebenarnya buku-buku mengenai pelangi, ya. Lagu-lagu mengenai pelangi dari lagu-lagu anak-anak ya. Ketika kita masih kecil pasti semua ingat ya, pelangi-pelangi gitu ya. Familiar banget kata-kata pelangi, dan juga sampai dewasa pun banyak buku-buku bertema pelangi. Tapi kira-kira boleh sharing nggak, Kang Iwan? Apa sih kira-kira ide penulisan buku di mana ujung pelangi ini? Ya, Ambil dari mana, dapat dari mana? Ya, terima kasih sebelumnya buat Bu Rosi khususnya atau semua komunitas Street Note. Saya merasa ada teman karena saat ini membacakan buku ini udah hampir tergeser gadget gitu ya. Kecuali mungkin orang tua yang concern terhadap literasi itu beda lagi, tapi secara umum mungkin kita agak khawatir gitu. Jadi Read Aloud itu kayak mendampingi kita sebagai penulis buku anak, sebagai ilustrator. Nah, ngomong-ngomong mengenai bagaimana ide itu muncul, sebetulnya kan ide itu buat saya seperti inkubasi dari pengalaman, dari baca buku. Ya, kebanyakan gitu sih kalau saya misalnya baca buku tentang apa sih bedanya realita sama fakta. Realita itu kan apa yang kita lihat, sedangkan fakta itu sudah masuk ke yang sebetulnya tuh yang kita lihat itu yang benar itu seperti apa. Itu kan bedanya. Nah, kayak misalnya jalan kereta api itu seperti apa namanya segitiga, padahal sebetulnya dia lurus. Yeah, sejajar, sejajar gitu. Nah, pelangi juga gitu, kayak deket kalau kita kejar nggak nyampe kan. Ya, tapi kebayang nggak berpikirnya begitu gitu ya, kita kan setiap hari katakanlah setiap saat bisa lihat pelangi, tapi nggak kebayang gitu akan menjadikan itu sebuah tulisan yang keren gitu loh, Kang Iwan. Iya, makanya setiap penulis itu harus jadi pengamat ya, kalau menurut saya. Pengamat, harus jadi pengamat, karena apa yang kita lihat, mungkin setiap orang misalnya saya berlima gitu melihat pantai, tapi memaknai pantai itu pasti beda-beda. Beda-beda tergantung dengan pengetahuan yang kita dapat, background knowledge kita. Iya, knowledge kita itu berpengaruh. Lalu yang paling menarik di dunia anak-anak itu adalah anak-anak itu tidak pernah frustasi, makanya dia belajarnya sangat cepat. Bayangkan kalau anak-anak belajar jalan itu frustasi, ketika jatuh nggak mau lagi belajar jalan, dia nggak akan bisa jalan kan seumur hidup. Nah, buat saya tema mengejar ujung pelangi itu sebetulnya karakter anak yang tidak pernah menyerah dengan apa yang dia ingin ketahui. Kira-kira begitu sih kalau kenapa saya muncul ide di mana ujung pelangi gitu. Kira-kira begitu Bu Rosi. Jadi pantang menyerah di situ, pantang ya. Menyerah digambar. Kan bahwa ada bukit 1, bukit 2, bukit 3, usaha lagi, minta bantuan. Ya. Dan menulis cerita anak itu harus balik harus ganti kacamata sebetulnya, harus ganti kacamata anak-anak. Jadi kadang-kadang saya balik lagi ke masa kecil saya. Sebenarnya saya ngebayangin apa sih, misalnya saya pernah rumah saya dulu lagi kecil ada sungai, jadi saya tuh suka diam di atas batu, saya ngelihat arus itu. Terus di imajinasi saya itu batu yang berjalan, bukan air. Kan imajinasi masa kecil itu bisa jadi ide dalam cerita. Begitu. Iya, keren banget. Itu teman-teman. Jadi memang usaha ya. Jadi menangkap usaha si kelinci gitu ya. Iya. Ini ternyata bisa menjadi bekal buat anak-anak gitu ya. Walaupun di cerita itu nggak berhasil kan sebetulnya. Iya. Tapi dia tetap penasaran gitu kan, curiosity-nya ada di anak-anak. Iya, curiosity. Dan berpikir
setelah ini apa gitu kan. Kalau saya Iya, betul. menangkapnya gitu. Jadi ini Iya. melatih anak untuk berpikir setelah ini apa ya? Iya. Iya, apalagi ya itu tadi keingintahuan. Jadi memang salah satu manfaat dari membacakan nyaring ya adalah Iya. anak-anak akan mempunyai keingintahuan yang besar gitu. Iya, Nah, betul. sekarang ke Kak Faza nih. Ya, Halo. Kak Faza, bagaimana sih prosesnya dari idenya Kak Iwan kemudian bisa diilustrasikan oleh Kak Faza dalam buku Di Manakah Ujung Pelangi? Ya kalau pertama kalau semuanya ya kalau saya sih kan ilustrator, pasti yang pertama kan dapat naskah, kita habis dapat naskah dibaca kan, dipelajari. Nah saya lihat sih kalau di itu kan ceritanya tuh jalan waktunya, jadi kan awalnya tuh si bukunya sore-sore, akhir ceritanya dia malam-malam kan. Udah gitu ininya juga tempatnya kan dia berpindah. Awalnya dia di bukit, terus ke bukit lagi, ujung-ujungnya kan dia di ujung laut. Nah dari proses itu saya ini sih kayak ngerencanain gimana supaya dari satu halaman ke halaman lain tuh kan beda-beda gambarnya nih, tapi tetap nyambung. Jadi kayak saya ngerencanain di misalnya halaman 1 ada kelapa, nanti di halaman kedua kelapanya gede, di sini ada bukit, nanti di halaman ketiga bukitnya gede ya gitu, terus sampai akhir kayak gitu sih. Terus ya saya juga ini sih mempertimbangkan apa sih kayak warna langitnya kan, dia kan dari sore ke malam, jadi awalnya dia biru langitnya masih habis hujan, terus habis hujan jadi langitnya jadi cerah, terus lama-lama semakin sore kan semakin kuning terus merah gitu ya langitnya, terus setelah senja terus gelap ya gitu sih paling merencanakan itu untuk ilustrasi. Iya. Dan ini juga cara kita untuk mengajarkan anak ya, perubahan gitu dari pagi, siang, sore, gelap gitu. Jadi ini juga tertangkap oleh anak. Gitu. Kalau Kak Faza memang saya lihat sih memang studinya memang di ilustrasi ya. Iya. Jadi basicnya ya. Jadi sejalan gitu ya. Atau waktu kecil memang udah seneng gambar atau bagaimana? Sih, saya dari SD juga kadang suka ikut lomba menggambar, ya ke bawah sih sampai besar kuliahnya di desain grafis. Terus ya untuk anak sih saya mulai ilustrasi buku anak tuh waktu kuliah di Mizan. Jadi kayak udah belasan tahun juga sih ilustrasi buku anak. Iya, saya lihat sudah hampir ratusan ya. Udah 100 buku cerita anak yang sudah ilustrasikan. Kemarin pun saya juga lihat beberapa ilustrasinya di Halo Balita ya. Iya. Oh, keren banget. Jadi memang sudah fokus di ilustrasi buku anak gitu ya kelihatannya. Di buku anak sih paling senang gitu. Kayaknya mau paling senangnya di buku anak. Iya. Teman-teman nih, jadi dari kecil sudah dipupuk, akhirnya bisa menjadi profesi. Dan rasanya pasti mencintai profesi itu ya. Dan buku cerita anak. Oke. Nah, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Di sini boleh. Jarang-jarang kita bisa ngobrol sama ilustrator dan penulis kita yang biasanya hanya dilihat dari karyanya. Tapi hari ini kita bisa bertemu dengan Kang Iwan dan Kakak Faza. Ya. Kenapa Kak Iwan? Kenapa mengambil kelinci sebagai tokoh? Ya, dalam dunia anak itu, terutama fable itu, tokoh kelinci itu memang kelinci, kucing itu binatang yang lebih familiar dengan anak-anak gitu ya, lucu gitu, lucu, eksplorasinya lebih enak lah, lebih cocok dengan dunia anak-anak. Saya kira ya itu ya, saya tidak mengambil filosofi yang lebih dalam tentang jenis binatangnya, tapi secara visual atau secara interaksi lebih dekat dengan anak gitu. Ya, lebih dekat dengan anak.
Iya. Jadi nggak takut ya, anak kan kalau ngelihat Betul. kelinci itu pasti kayaknya pengen megang gitu ya. Iya. Jadi si tokoh yang memang sudah dekat dengan anak, Dekat ya dengan nih anak. teman-teman. Kemudian apa namanya, ceritanya juga pelangi Ya. yang memang apa namanya ada di sekitar kita. Ya. Walaupun sekarang agak jarang Ya. melihat pelangi. Pelangi itu waktu saya kecil menurut saya ajaib gitu ya. Jadi dia ada di langit tidak lama, terus warna-warni gitu. Jadi Iya, betul. jadi mungkin bagi anak-anak sekarang juga itu sebenarnya ajaib, cuman orang tua jarang yang menunjukkan itu sekarang itu kalau ada. Iya, jarang banget, benar. Jarang. Tapi ya terima kasih nih ada bukunya. Jadi Ya. Melalui buku kita bisa mengajarkan anak bahwa ada loh fenomena alam namanya pelangi. Ya, gitu, pelangi yang indah tapi nggak pernah bisa dipegang, Ya, hanya bisa betul. dinikmatin, gitu ya. Kira-kira filosofinya Ya, itu. ya. Tapi kita tetap harus mengajarkan anak untuk berusaha. Ini Betul. tertangkapnya begitu. Ya. Tuh. Oke. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Bisa chat di sini. Ada satu ini Bu dari Kak Boleh, Istiko. coba dibacain aja sama Mbak. Saya bacakan ya. Dari Kak Istikoro Ula, Kak, anak saya umur 6,5 tahun. Dia suka menggambar sesukanya. Beberapa minggu ini dia suka mengambil kertas kosong, lalu mengarang cerita sendiri, lalu menggambar ceritanya. Bagaimana cara mengarahkannya, Kak? Nah, Begitu, ini Bu. ke Kak Iwan kali atau Kak Iya. Faza. Kak Mungkin Iwan juga dua-duanya ternyata boleh ya? ilustrator juga ya. Kak Iya, Iwan iya. juga basicnya ilustrator sebelum Sama. mungkin bisa dibantu. Pertanyaan tadi coret-coret menyalurkannya ya? Iya. Atau gimana? Ya. Sebetulnya nggak boleh ada yang mengekang anak-anak itu menggambar karena itu naluri aslinya. Dia baru bisa berbahasa rupa. Jadi sebelum dia bisa bicara verbal, dia pasti bahasa rupa dulu dengan coret-coret. Jadi mendingan orang tua kan rata-rata takut nyurat-nyurat tembok. Tempel aja temboknya dengan kertas itu. Jadi dia bisa. Anak-anak saya dari kecil tuh dibeliin kertas HVS, dibeliin. Ini itu untuk supaya dia menulis coret-coretnya itu di tempatnya. Dan itu bebas aja, dia belum ada pakem-pakem menggambar seperti orang dewasa. Dia punya cara sendiri untuk bercerita lewat visual. Ya, mengekspresikan diri. Ekspresi ya, apa Betul. yang ada di dalam namanya, pikiran dan hatinya. Iya, begitu. Saran saya sih dikasih media yang lebih banyak. Ya. Jadi itu memang penting, teman-teman. Itu namanya salah satu dari literasi dini. Ya, jadi memang rumah kita ya, katakanlah harus menyediakan tadi media, ya, baik kertas maupun alat tulis, supaya anak-anak bisa mengekspresikan pikirannya, perasaannya, ya. Apalagi sekarang nih, anak-anak nggak boleh keluar rumah, stuck at home, ya. Ini media-media untuk mengeksplorasi perasaannya itu yang harus difasilitasi oleh orang tua. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Makin seru. Ya, ternyata literasi dini ini perlu buat anak-anak, ya, termasuk akses terhadap buku, nih teman-teman. Jadi akses terhadap buku, kemudian menyediakan media kertas dan alat-alat tulis, ya, itu dua hal yang harus disediakan oleh orang tua yang mempunyai anak-anak usia dini. Jadi anak-anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun, ya, supaya terstimulasi, ya, kecakapan literasi. Oke, ada lagi? Boleh bertanya nih. Oh, Kak Dede nih. Kang Iwan di sini kan tidak dijelaskan kenapa pelanginya tidak diraih-raih. Apa pertimbangannya?
Iya, memang nggak bisa diraih kan. Aslinya juga sebetulnya tidak bisa diraih. Jadi itu ujung ceritanya sebetulnya itu menggantung, tapi menanamkan semangat jangan putus asa untuk sebuah usaha gitu. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang kalau ada cerita tukang batu katanya misalnya sudah 99 kali memukul batu, kemudian dia frustasi, berhenti, padahal tinggal satu pukulan lagi batu itu pecah. Kira-kira gitu. Proses. Ya. Iya. Tapi secara saintifik, ya, memang tidak bisa diraih. Tidak bisa. Karena itu, fenomena alam. Ya. Karena itu spektrum cahaya kan sebetulnya. Iya, spektrum cahaya. Ya. Antara butir-butir air dengan sinar matahari gitu kan. Ya, betul. Terus mecah. Nah, ini kita juga bisa bercerita kepada anak yang mungkin lebih besar ya. Betul. Bahwa pelangi adalah fenomena alam. Di mana terdapat biasan ya dari sinar matahari ke dalam pada butir air gitu. Makanya kan pelangi datangnya kapan? Habis hujan. Biasanya habis hujan. Iya. Habis hujan. Itu secara saintifik. Ini sains, saya juga kemarin bilang ini sains gitu. Kita background kita memasuki pengetahuan sains buat anak. Betul. Beberapa buku sains itu kan pintunya biasanya dari cerita dulu kalau untuk anak-anak. Iya, betul. Jadi anak-anak tuh menarik gitu, nggak langsung textbook. Iya, betul. Ya, ini teman-teman yang guru ini bisa menjadi media pengantar pembelajaran sains gitu. Jadi anak-anaknya seolah-olah belajar tetapi seolah-olah tidak belajar padahal belajar gitu. Ini keren-keren banget nih. Ada lagi pertanyaannya, izin bertanya ke Kak Faza. Anak saya usia 8 tahun, suka sekali bikin gambar dan katanya mau katanya mau jadi mempelajari tentang gradasi warna. Media visual untuk 8 tahun udah berbicara mengenai gradasi warna. Nih gimana nih Kak Faza pendapatnya? Anak kayak gradasi warna sih, kita ini biasanya warna yang dekat kan, kalau warna tuh merah, kuning, hijau kayak pelangi itu sebenarnya kan itu kan gradasi warna itu. Betul. Keren banget itu gradasi warna kan. 7 warna pelangi. Iya. Jadi kan kalau oranye itu kan sebenarnya kan jingga tuh perpaduan warna merah sama kuning. Kayak gitu kan. Ini juga gradasi si pelangi itu bisa banget dijadi jalan warna buat anak sih. Wow. Terus ya kalau misalnya mau nyoba nyampur warna, bagusnya sih medianya ini ya Kang Iwan juga mungkin lebih tahu kayak cat air. Cat air. Soalnya dia bisa gampang campur gitu warnanya. Cat bagusnya sih yang lebih tebal ya, mungkin kayak semacam cat poster. Iya, kalau krayon juga bisa sih, lebih kan yang oil pastel itu juga enak untuk untuk dicampur-campur. Nah, balita itu yang penting harus, kalau saya tambahkannya, balita itu yang penting harus aman juga gitu. Media gambar itu, media gambar. Kalau balita banget itu krayon itu harus hati-hati, apalagi yang patah-patah nanti masuk ke hidung, ke mulut. Iya, kadang-kadang kan semua makanan dimasukkan mulut. Jadi alat gambar tuh sesuaikan juga dengan level usia mereka sih. Oke, ini sudah 2 nih. Tadi sains, sekarang buku ini bisa dijadikan media untuk memperkenalkan warna. Betul. Ya. Jadi warna. Jadi pelangi itu ternyata ada 7 loh warnanya, dan warnanya itu ya dari merah jingga itu, kemudian ada warna dasar, ya, lalu pencampuran warna. Wow, udah dapat 2 nih teman-teman dari buku Di Mana Ujung Pelangi, ternyata bisa berkembang menjadi media pembelajaran
Kalau dulu di sekolah nama warnanya disingkat ya Bu Rosi ya. Ya, Mijiku Hibinium. Iya itu. Jadi Bener. gampang ngapalinnya. Ingat banget tuh waktu sekolah supaya mudah mengingat. Apa namanya? Apa sih namanya? Apa pelanduk tuh? Jembatan pelanduk ya kalau zaman kami itu, zaman saya itu belajarnya adalah menghafal, teman-teman. Sekarang nggak boleh. Iya. Harus berubah gitu ya. Jangan otaknya diisi dengan hafalan, tetapi pemahaman. Nah, itu bedanya. Jadi anak-anak yang sekarang jangan cuma menghafal, tetapi memahami. Gitu. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan konkret tadi, ya, mencampur-campur warna itu. Ya. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar hafal, tetapi juga mengalami, ya, termasuk mencampur-campurnya. Itu kan lebih nempel, akan menjadi pembelajar sepanjang hayat dibandingkan dengan hanya menghafal. Ya. Ya, jembatan keledai, betul dulu itu. Ingat banget masa-masa sekolah. Oke, ada lagi kira-kira? Ini ada Bu dari Kak Ola Bekasi. Perkenalkan saya Ola dari Bekasi. Penentuan endingnya yang menggantung itu bagaimana? Apakah ada kendala atau berdasarkan ide yang muncul? Untuk Kak Iwan misalnya. Ya, endingnya itu penentuan endingnya memang kan itu perjalanan udah hampir selesai usaha dia tuh. Jadi dari mulai tadi Pak Fajar cerita dari pagi dari bukit ke bukit, kemudian dia logikanya dia kalau sampai ke ujung pantai ya, ke ujung pantai, bahkan dia masih penasaran, minta lagi ke Paus, minta tolong sampai ke tengah nggak bisa. Nah itu logikanya sebetulnya usahanya udah maksimal, sudah maksimal, tidak ada yang bisa diusahakan. Dan kemudian ada peristiwa perubahan alam waktu ya, ada perubahan waktu yang tidak bisa dihindari gitu. Iya. Dia waktu gelap gitu. Iya, jadi harus berhenti. Ya, harus berhenti. Jadi ada logikanya gitu di situ untuk menentukan ending. Gitu. Jadi kalau menceritakan kepada anak juga, iya ini udah malam. Ya, jadi mari tidur. Jadi ya, udah nggak ada yang bisa dilakukan gitu. Pas gitu, itu untuk ngajak tidur ya, Bro. Iya, pas. Malam. Sudah malam nih, Nak. Ayo kita tidur. Apalagi kalau mamanya udah ngantuk gitu. Mamanya udah ngantuk, papanya juga udah ngantuk. Iya. Oke. Gitu nih Kak Ola, terjawab ya. Keren nih Kak Ola. Jadi memang gitu. Ini tadi burung nih. Sekarang kenapa burung? Kenapa ada tokoh burung? Ya itu sebetulnya dalam keseharian kita, ketika kita mengejar sesuatu selalu ada gangguan sebetulnya kan, yang membuat kita down mawas, atau apa gitu. Iya. Misalnya atau mawas ya. Kan banyak orang yang punya cita-cita besar, misalnya tiba-tiba di perjalanan tuh ngapain sih kamu ngejar-ngejar yang kayak seperti itu, atau cita-citamu itu nggak masuk akal gitu. Pasti di perjalanan ada itu kan. Nah itu tokoh sebetulnya untuk mengganggu keyakinan si Bubu itu. Jadi diuji gitu. Iya. Ya memang nih tadi komennya ada logikanya ya memang benar. Nulis buku cerita anak ya, walaupun kita berbicara dengan anak, tapi logikanya logikanya nggak boleh ngaco gitu ya, nggak boleh ngaco, harus logis gitu ya. Ingat ya teman-teman, kalau milih buku jangan yang logikanya gagal logika gitu ya. Kadang-kadang kan terus loncat-loncat gitu ya, karena ini akan berpengaruh terhadap jalan pikiran anak-anak kita yang baca buku ini. Memang itu sering luput, Mbak Rosi, misalnya lagu yang populer itu lagu anak-anak ada kan, Bintang di Langit yang Biru.
Iya. Nah, bintang itu di langit yang gelap sebetulnya, bukan yang biru kan siang. Betul. Biru dongker, biru dongker. Iya benar ya. Ya tapi benar loh teman-teman. Jadi ini ibu-ibu nih di sini atau bapak-bapak yang milih buku anak harus teliti ya, karena kadang-kadang suka loncat logikanya dan ini akan mengganggu ketika kita bacain buku ya, dan juga diskusi dengan anak ya, karena anak-anak itu cerdas, bisa menangkap ya, jadi orang tuanya harus lebih cerdas lagi. Supaya anak-anaknya nggak salah. Gitu. Ini sih pesan dari kami nih, komunitas Cerita Laut, juga kepada para penulis, ya, tolong diuji lagi kalau nulis buku gitu, jangan logikanya loncat-loncat, ya, hanya untuk mengejar ending gitu ya, ending yang menyenangkan. Oke, ada lagi nggak Kak Juan? Ada Bu, ini sepertinya terlewat sebentar, saya cek ke atas. Ini dari Kak Nia, Pojok Buku Pipo. Mau bertanya sama Kang Iwan, selain buku Di Mana Kak Ujung Pelangi, ada karya Kang Iwan yang berjudul Naik Awan, sama-sama Fabel. Idenya sama-sama Benda Langit. Apakah ada rencana dibuat seri atau tidak? Karena sepertinya kalau dibuat seri jadi seru. Ada kisah tentang matahari, bulan, bintang, dan bintang juga misalnya. Wow, challenge tuh. Ayo. Sebetulnya ada yang saya buat seri itu dari Gajah Bersin. Jadi saya sedang menggarap 2 buku yang akan segera terbit, itu dua-duanya temanya gajah, tentang gajah. Kenapa gajah? Ya ternyata gajah memang menarik ya buat anak-anak. Iya, betul. Kalau kita lihat di Discovery Channel itu memang gajah itu punya naluri seperti manusia ya. Manusia, benar-benar. Dia Kepada kalau lihat, anak ya. kepada anak, melihat kawannya meninggal dia bisa bersedih. Bisa nangis. Iya, bisa nangis ya. Bisa nangis. Jadi itu menurut saya tokoh menarik. Nah, kalau yang Benda-Benda Langit belum terpikirkan sih. Tapi memang yang Naik Awan itu juga idenya juga sebetulnya itu memang saya sering mengamati alam ini lebih filosofis gitu saya tuh. Jadi banyak cerita-cerita anak yang saya buat itu lebih ke pemaknaan. Tapi tentunya disesuaikan dengan dunia anak-anak. Karena cerita anak-anak itu walaupun sedikit, tapi panjang pemikirannya. Nggak mudah gitu ya. Kita perlu bacaan yang berat sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaan anak itu kan pertanyaan filsafat sebetulnya. Iya, benar. Bukan pertanyaan biasa itu sebetulnya. Jadi sama dengan para filosof anak-anak. Iya, setuju. Ya. Setuju nih, teman-teman yang mendampingi anak ketika membacakan buku. Jeda sebentar ya, saya selalu pesannya jeda sebentar untuk mendengarkan pertanyaan anak ya. Karena itu tadi anak-anak itu kadang-kadang juga justru jauh lebih teliti daripada kita. Jadi ada angle-angle yang kita nggak lihat tapi anak-anak melihat gitu. Jadi jeda ya, ketika membacakan buku jeda dan berikan kesempatan anak untuk bertanya dan berpendapat. Nah, ada lagi nih dari Kak Rininta ya, yang Naik Awan, kalau boleh tanya apa pertimbangannya? Wow. Buku lain. Ntar ya kita buat diskusi lagi ya mengenai yang Naik Awan. Hari ini mungkin khusus kita batasi Pelangi dulu gitu. Pelangi dulu. Ya, mungkin Kak Faza kali ya. Setuju banget nih yang ilustrasi yang di sini dengan background yang bersih gitu ya. Nah, ini memungkinkan anak untuk
melihat detail-detailnya. Dan juga boleh tanya nggak, kenapa tulisannya dibuat melengkung? Oh, kalau itu ke Kang Iwan kayaknya. Kang Iwan. Tapi ilustrasi yang bersih itu tadi mungkin saya ada dua pertanyaan mungkin ya. Iya. Mungkin ke Kak Fasa dulu yang itu keren banget kalau menurut saya. Oh iya, makasih. Jadi, kalau menonjolkan objek-objek itu. Saya sih dulu waktu itu saya ingat tuh ini buku saya baru belajar pakai goas, Bu. Jadi kan saya kan dulu biasanya pakai apa sih, digital terus pakai cat air gitu. Ini tuh pertama kali saya nyoba-nyoba pakai goas. Jadi dia tuh alat yang mirip cat poster cuma lebih fleksibel gitu. Nah, ya bagus sih, super sih kalau misalnya dibilang bersih gitu. Soalnya ini waktu itu saya baru belajar juga. Terus ya kalau ini iya sih, saya kalau misalnya bikin ilustrasi emang kita tuh harus mempertimbangkan inti ceritanya apa. Misalnya kan ini si bubu ngelihat pelangi, si bubunya tuh harus pas mata tuh harus langsung ketuju kemana dulu, ke bubu dulu apa ke pelangi dulu. Nah gitu, ini tuh yang sementara yang lainnya ini adalah objek tambahannya gitu sih. Ya. Jadi si fokus ke karakter gitu ya. Jadi kalau lihat yang di halaman pertama ya, ini berarti ke si ini ya, ke si pelanginya kan dia tujuannya pelangi, kemudian bubu. Nah, dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah ya teman-teman. Terus tuh bisa gimana aja sih mata yang pertama lihat kan. Ini kan ceritanya si bubu pengen ke pelangi. Saya sih fokusnya ke pelanginya dulu yang besar. Ini kan impian si bubu tuh pengen naik ke pelangi. Ini pelangi gitu. Tapi si bubunya kelihatan di sini gitu sih. Ya. Oke. Gitu keren banget. Clear gitu ya. Bersih, kelihatannya sederhana tetapi anak-anak bisa fokus gitu. Nah, sekarang tadi Kang, kenapa melengkung-melengkung? Ya, pertama pertimbangan estetika anak ya. Jadi dunia anak-anak itu kalau dia nulis, kalau dia penggambar itu dia tidak pernah simetris ya. Dia selalu lebih dinamis dia kalau membuat sebuah gambar, coretan, tulisan. Jadi itu untuk mendekati dunia anak-anak saja. Kenapa dia melengkung? Kadang-kadang ada juga yang mengikuti visualnya. Misalnya tadi kan ada lengkungan pelangi melengkung ya. Dia ngikuti dia melengkung. Dan buat anak-anak itu tidak usah khawatir bahwa dia tidak bisa melihat dengan utuh ketika benda itu miring atau ini. Bahkan anak-anak itu kan dia masih melihat secara visual ya. Teks itu dia baca sebagai visual. Betul. Ya. Betul. Itu pertimbangannya. Ya, oleh sebab itu memang memperkenalkan buku kepada anak adalah melalui buku bergambar. Ya. Karena memang anak-anak akan membaca gambar dulu sebelum sampai waktunya membaca teks. Ya. Jadi teman-teman harus menyadari ini ya. Jangan komplain gitu. Kok teksnya sedikit? Ya, itu betul. Anak-anak belajarnya dari gambarnya. Dari gambar. Ya, jauh sebelum dia masuk sekolah itu dia belajar melalui gambar. Gitu. Setuju. Ya. Ini biasanya yang kadang-kadang belum dipahami oleh orang dewasa ya ketika memilih buku ya, di mana satu halaman isinya gambar semua. Gitu. Bahkan memang teman-teman ada yang namanya wordless book. Jadi memang buku tanpa kata. Ya. Sekarang untuk apa? Ya untuk membaca gambarnya. Karena memang anak-anak memulai membaca itu melalui
gambar visual. Saya punya 3 buku tanpa teks ada. Oh, Silent ada ya? book, silent Iya, book namanya. silent book. Oh, Ya. nah itu Ya. penting juga tuh teman-teman memperkenalkan anak dengan apa namanya wordless book atau silent book ya. Jadi bereksplorasi dengan anak-anak menggunakan gambar yang ada. Oke, ini ada tadi Mbak Nelvi, Mbak Yuan, Mbak Nelvi ada pertanyaan? Oh iya, sebentar. Ini dari Kak Nelvi, Kang Iwan, yang menentukan penggunaan huruf atau font di dalam buku dari penerbit atau penulis sendiri ya? Biasanya dari penerbit. Dari penerbit nih kan kita punya desainer. Layout, desainer ya. Layout sama desainer. Layout buku anak itu hampir sama dengan desainer karena dia tidak flat atau tidak apa sih namanya, tidak pakai template seperti buku-buku dewasa. Dia harus banyak variasinya. Dan jenis hurufnya selain secara estetika bagus juga tingkat keterbacaannya harus diperhitungkan. Ini untuk anak mungkin minimal 18 ukurannya ya. 18 ya. Supaya keterbacaannya bagus gitu. Oke. Ini sudah terjawab nih dari Mbak Suyati. Kak, boleh nggak membuat buku untuk anak hanya berupa gambar saja? Boleh. Itu namanya silent book atau wordless book. Jadi buku memang tanpa kata. Boleh banget. Karena tadi anak belajarnya adalah melalui gambar, melalui ilustrasi. Oke, ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Ya, ini tadi juga ada beberapa sih teman-teman yang bertanya, Kak, boleh tips atau triknya nggak buat pemula yang ingin mulai nulis buku anak? Mungkin dari Kang Iwan ada ritual apa dulu nih pertama kali sebelum akhirnya menuliskan atau menuangkan ide gitu, atau apa dulu nih yang harus dilakukan? Ya, saya punya guru menulis Pak Hernowo almarhum. Bukan penulis cerita anak, tapi menurut saya tipsnya sangat bagus. Jadi kalau menulis itu jangan ngedit di kepala. Jadi keluarin aja dulu seperti kita menulis diary. Jadi harus itu, itu pasti keluar. Kemudian kalau untuk ide itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang menulis kerangkanya dulu, ada yang menulis judulnya dulu, idenya dulu. Saya itu kebiasaan saya judulnya. Saya tuh punya ide itu biasanya sekaligus judul itu. Jadi nanti di breakdown itu ke bawah ya, pasti kita bisa gali dari kita baca, dari pengalaman kita masa kecil, dari interaksi kita dengan anak-anak, kalau sudah punya keluarga, itu banyak hal. Saya misalnya ada buku tentang setiap hari disayang Allah. Jadi untuk mengingat kita kepada Allah itu, saya idenya dari ngajak anak jalan-jalan menangkap capung terus diterbangin lagi, kemudian nyari bunga kepik setiap pagi waktu anak saya umur 5 tahun. Itu bisa jadi ide cerita gitu. Jadi tiap orang beda lah, tapi yang penting kalau menulis aja, jangan mengedit di kepala, itu kuncinya. Iya. Jadi jangan dihayalan. Tapi ditulis. Betul. Dan itu kayak kita menggambar sama aja. Kalau nggak dilatih dia nggak akan dapat. Jadi kita harus melatih terus. Ya memang harus hobi sih. Harus hobi. Harus menyenangkan. Ya. Harus membuat kita senang sehingga hasilnya bisa menyenangkan juga. Buat saya bacaan itu menolong banyak. Jadi kan kalau kita menulis itu seperti menuangkan air ke dalam gelas. Kalau teko kita nggak pernah diisi dengan air, nggak penuh, nggak ada yang dituang. Nggak ada, akan dituang. Nah, mengisi teko itu melalui membaca. Nah, itu teman-teman. Jadi harus banyak baca sebelum bisa menulis. Betul. Selain kosakatanya nggak banyak ya. Iya. Idenya juga terbatas biasanya. Iya, terbatas.
Gitu. Kalau mengandalkan tadi apa namanya? Imajinasi saja. Imajinasi gitu. Ya. Tapi imajinasi sangat penting. Ya. Sangat penting. Karena membuat tulisan kita tidak kaku, ada emosinya. Oh, oke. Ya. Kalau menulis terlalu textbook nggak punya emosi biasanya. Pengalaman saya. Oh, ya. Begitu nih teman-teman, terjawab Yuanita. Ya Bu, jadi semangat untuk menulis kayaknya habis ini. Iya. Intinya memang harus betul. baca buku ya Kak ya. Iya. Kalau nggak baca buku ya istilahnya apa ya? Sebelum kita menuangkan itu pasti ada terinspirasinya gitu kan. Betul, ada terinspirasi. Iya, dan menggunakan semua panca indera kalau bisa ya Kak. Ya, betul. Sip. Okay. Baik, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Oh, ini dari Kak Suyati nih. Kak, buat diklat dong cara membuat buku anak. Ya. Ditodong. Nanti dibuat kelas. Ya, mungkin nanti Kak Fanfan lah ngobrol. Kak Fanfan nanti kita bikin kelas. Ya. Ya, ini banyak banget ibu-ibu yang ingin menuliskan idenya. Jadi mungkin dibuat kelas aja. Teman-teman. Ya, siapa yang setuju raise hand? Setuju. Setuju. Iya benar tuh, 2 partisipan langsung raise hand. Oke. Wah, itu challenge nih buat kami nih untuk menyelenggarakan kelas menulis. Mungkin inspirasinya aja dulu gitu ya kali ya. Yeah. Karena itu lebih penting. Iya, itu lebih penting. Iya, bagaimana mengolah atau mendapatkan ide gitu. Tuh banyak banget. Saya punya buku bantal mimpi itu pengalaman tidur. Jadi apapun bisa itu. Itu Kak Fasa yang ilustrasinya. Oh iya. Sama. Iya. Masih ingat nggak apa Kak Fasa? Bantal mimpi itu. Seru. Yang tokohnya beruang kalau nggak salah. Iya. Tuh. Wah, seru bantal mimpi. Betul. Banyak banget nih Kang Iwan, udah hampir 50-an ya? Ya, tapi nggak semua dongeng sih. Nggak semua dongeng. Kalau dongeng mungkin berapa ya? Ada 10. Mungkin ada. Oh, yang... Jadi kan bukunya tuh ada tentang buku-buku pengetahuan dasar gitu yang seperti itu. Nggak semua buku cerita sih. Buku konsep gitu? Iya. Tapi tetap buat anak? Buat anak. Iya, buku. Ya, bisa konsep-konsep pengenalan gitu. Iya, lebih ke parenting lah. Iya. Oke. Wah, keren-keren banget. Nah, ini udah ada peminatnya nih. Nanti kita bikin kelas menulis buku anak. Mudah-mudahan bisa. Kang Iwan berbagi. Ya. Yang penting tuh ini, kita dapat inspirasi dari beberapa penulis sehingga akan keluar ide-ide, mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam kepala. Gitu. Iya. Gitu. Karena idenya sih pasti akan berbeda gitu ya, antara satu orang dan orang lain. Tapi kita mungkin bisa belajar dari pengalaman ya Kang Iwan yang sudah lebih dulu gitu menulis gitu. Tuh, nih apresiasi banyak banget nih Kang Iwan dan Kang Fasa, banyak yang ternyata menyenangi karya-karyanya. Ini ya, bukti buku cerita anak kayak Kang Iwan bagus-bagus, ilustrasi dan Kak Fasa juga bagus-bagus, idola. Nah, ini kan kalau nggak ketemu begini kan nggak tahu kan apa yang ada di kepala para ibu-ibu pembaca buku cerita anak, membacakan buku cerita anak. Terima kasih. Iya. Sampai ada yang sengaja mengkoleksi buku-buku ilustratornya Kak Fasa nih. Wow. Keren-keren banget. Nah, sekarang seneng kan ketemu? Kalau enggak kan nggak bisa ketemu. Yang namanya Kak Fasa yang mana? Ternyata ini. Kak Fasa boleh cerita dong? Anaknya tadi umur berapa? Oh iya. Anaknya alhamdulillah 20 bulan. Oh, 20 bulan. Laki atau perempuan tadi? Perempuan.
ya. Dan lumayan sih, ternyata itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Maksudnya pekerjaan paling berat yang saya pernah kerjain itu adalah menjadi ibu. Soalnya kalau kerja ilustrasi itu jarang banget sampai begadang, kecuali nggak bisa tidur gitu, baru saya kerjain malam gitu. Tapi kan karena ternyata punya anak tuh harus kepaksa begadangnya tuh sering banget. Ya gitu sih, berat ternyata. Iya. Ya, berkarya juga. Ya, betul. Tapi akan terbantu kalau Kak Fasa mempunyai kebiasaan membacakan buku kepada anak. Nah, iya sih. Akan terbantu. Ya, senangnya sih itu punya dapat banyak ide buat bikin buat cerita-cerita gitu, banyak ide dari anak. Tapi kalau buat ilustrasi yang agak sulit sih, soalnya kan anaknya kan masih sering ganggu gitu. Jadi sehari itu paling bisanya 5 menit gambar, kadang cuma 10 menit gitu sih. Jadi ya nyicilnya agak lama. Setelah punya anak. Oke. Tapi dibacain buku nggak anaknya? Bacain. Kemarin senang pas dicoba ini tunjuk-tunjuk yang pelanginya, ini kan belum bisa ngomong. Ya, memang 0 sampai 3 tahun itu adalah nunjuk-nunjuk gambar. Oh, Setelah 3 tahun sampai 6 tahun baru deh dia berinteraksi dengan teks. Kan tadi kan setuju kan bahwa anak itu memang gambar dulu. Nah, di 0 sampai 3 tahun ya itu tadi. Interaksinya dengan anak, diskusinya lah ya gitu ya, kalau orang dewasa adalah menggunakan gambar melalui menunjuk. Oh, keren banget. Terima kasih nih sudah terjadi ketemuan Kang Iwan dan Kakak Faza. Oke, teman-teman, masih ada lagi? Kak Yuanita, masih ada lagi nggak? Kalau nggak mungkin bisa. Bentar, Bu. Saya cek lagi. Ini ada dari Kak Riyama. Ini sih Kak Riyama. Oh, ya. Ibu Riyama. Iya, Ibu Riyama. Bagaimana caranya? Ibu Riyama dosennya Kak Faza. Iya, kayak. Oh iya, Ibu Riyama. Salam kenal, Ibu. Nih, bagaimana caranya mensosialisasikan konsep buku bergambar bahwa anak-anak awalnya membaca lewat gambar, karena kebetulan sering melihat menemui orang tua di kasir toko buku itu mengganti buku yang sudah dipilih oleh anaknya karena hanya berisi gambar. Kata-katanya sedikit gitu, Bu. Ya, betul. Itu perjuangan Mbak Riyama. Itu perjuangan kami. Memang mengedukasi orang tua bahwa belajar membaca itu sebenarnya melalui gambar pertama. Ya, karena memang kalau orang tua itu kan goalnya adalah anak bisa baca, dan bisa bacanya tuh sedini mungkin. Itu kalau di Indonesia adalah itu. Karena memang belum banyak tahu bahwa belajar membaca itu ternyata membutuhkan proses. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti kelas-kelas kami dari komunitas Read Aloud adalah perjuangannya itu, bahwa memang sebenarnya harus dari gambar. Jadi di mana ada literasi dini itu adalah interaksi anak dengan buku tapi melalui gambar, belum melalui teks. Karena memang 0 sampai 3 tahun itu adalah masa jenjang pra membaca. Jadi belum membaca. Tetapi kita menggunakan buku. Nah, buku yang seperti apa? Buku yang gambarnya bercerita gitu. Gambarnya tuh bercerita. Begitu, Ibu Riyama. Perjuangan, Bu. Masih panjang perjuangannya. Tapi sudah dibantu dengan ke-45 komunitas Read Aloud akan lebih mudah. Ya, gitu sih dari saya. Gimana tuh teman-teman? Benar nggak anak-anak membaca gambar? Dibuat poster, apakah perlu dibuat poster informasi tentang ini di toko-toko buku? Mungkin, bisa jadi. Jadi kita bekerja sama dengan campaign. Ya, it's a good idea. Ya, nanti juga mungkin ini kalau sekarang nggak usah poster tapi e-flyer ya, jadi biar
di forward kemana-mana melalui grup WhatsApp grup kita. It's a good idea, Ibu Riyama, edukasi bahwa melalui gambar. Saya mengenali ilustrasi visual awal itu dari Ibu Riyama di Festival Buku Anak beberapa tahun yang lalu. Oh iya, wah benar. Tuh. Memang pengetahuan ini edukasi ini memang harus terus berlanjut ya, karena memang belum menjadi kebiasaan ya. Walaupun mungkin buku cerita anak sudah banyak, tetapi belum menjadi budaya ya bagi orang tua untuk membacakan buku. Nah, jadi memang perlu masih edukasi panjang, manfaat dari buku cerita anak, manfaat dari membacakan buku kepada anak, dan manfaat anak-anak membaca buku cerita bergambar. Gitu ya. Oke. Kak Iwan, kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa tutup. Tadi satu saya nemu, mungkin Kang Iwan atau Kang Faza ada buku yang silent text ya. Tadi ada yang minta silent book ya. Silent book maksudnya. Ada contohnya mungkin Kang Iwan? Saya agak jauh dari rak bukunya, di atas, saya di bawah nih. Iya. Tapi ada 3 judul yang saya buat itu Kucing Rakus, Bermain Layang-Layang, sama apa satu lagi saya lupa. Raksasa Haus. Satu judul yang layang-layang tuh udah pernah dibeli right-nya di Bank Mandesa, kalau nggak salah. Sudah diterjemahkan menjadi ya. Oke. Jadi 3 buku itu teman-teman, silent book. Yang punya anak 0 sampai 3 tahun tuh, silent book penting. Jadi berinteraksi dengan anak menggunakan gambar. Yes. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah, Bu. Sudah. Teman-teman, apakah teman-teman nggak ada lagi pertanyaan? Ini Kak Nita Oktiva raise hand mau bertanya atau Oke, boleh. Boleh Kak Nita mungkin? Mana Kak Nita? Bisa di open mic-nya? Oke, terima kasih Kak Iwan, Kak Faza. Saya belajar sih menulis karena anak saya kalau misalnya ada tulisan ibunya suka dicari dulu, jadi dia semangat baca. Nah, cuman tadi dari paparan Kak Iwan saya mau tanya nih untuk tokoh-tokoh pendampingnya, seperti tadi kan ada burung, kemudian ikan ya. Itu memang dipersiapkan sebelumnya dengan misalnya riset atau gimana, atau spontanitas aja nih nanti keluarnya tiba-tiba ingat burung, ya udah burung seperti itu, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang Kak Iwan lakukan untuk menemukan tokoh-tokohnya itu. Jadi kalau saya sebagai ibu guru juga kan lihatnya, oh jadi ini selain tentang pelangi juga ngenalin hewan nih, ada ikan paus, ada burung seperti itu. Gimana itu Kak Iwan? Terima kasih. Menulis itu memang nggak sekaku teori ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau terlalu kaku dengan teori itu tulisan kita akan kering dan nggak keluar lah ide kita itu. Jadi ada beberapa yang spontan, tapi sebetulnya ada logikanya. Misalnya ketika ketemu di pinggir laut dengan paus itu kalau kita sering lihat buku anak-anak itu, paus tuh salah satu binatang yang menakjubkan buat anak-anak. Anak-anak tuh kan kalau tidak sangat besar, dia sangat kecil, kecil banget. Itu bagi anak-anak sangat menarik. Itu makanya perlu pengetahuan itu sebetulnya penulis itu. Kemudian burung itu mungkin ya lebih cocok aja gitu. Ketika dia berjalan dia shoot, itu dari bahasa aja lebih enak gitu. Shoot, tiba-tiba burung turun. Jadi
menurut saya ide itu bisa spontan, tapi biasanya saya didukung sama pengetahuan saya tentang dunia anak, mungkin tentang buku-buku sains juga. Kita harus ilmu pengetahuan, nggak harus bacaan juga sih, mungkin tontonan yang bagus-bagus kayak Discovery Channel itu membantu ya, bisa membantu. Begitu. Betul. Jadi penting banget tuh background pengetahuan sebelum nulis itu ternyata banyak banget ya. Supaya nggak itu tadi nggak gagal logika ya. Ya, dan juga nggak loncat-loncat gitu kan. Jadi runut. Tadi kan kelihatan runut dari bukit 1, 2, 3, kemudian ada halangan. Gitu ya. Jadi sequence-nya apa namanya? Ya memang harus diatur dengan logika dan nalar ilmu kan, sains kan. Itu gitu teman-teman. Jadi itu sulitnya menulis buku anak adalah itu menurut saya sih. Memang sedikit sih jumlah katanya. Justru itu yang susah. Justru kata-katanya yang susah itu. Dan juga gambarnya ya. Gambarnya juga harus bercerita ya Kakak Faza. Gambar apa lagi ya. Dan pengetahuan Kak Faza juga harus banyak untuk bisa menuangkan menjadi gambar tadi. Benar-benar ya teman-teman. Jadi logika. Itu saya setuju banget sama Kang Iwan, logika. Ini Handayani mau raise hand? Boleh saya bantu Kak Dewi? Ya, Dewi Handayani. Silakan Kak Dewi. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya dengan Kak Iwan, seandainya ide cerita itu kita angkat dari kisah misalnya ketika pada waktu nenek mendongeng dan cerita itu masih kita ingat, terus kita bikin ide buku cerita itu ketika misalnya kita bikin buku, tetap narasumbernya itu nenek atau gimana Kak penulisannya, kan narasumber itu kan? Iya. Ya, saya paham pertanyaannya. Apa sih, kan budaya kita itu budaya tutur ya. Jadi ketika kita dapatkan cerita dari nenek, dari ibu, itu kadang-kadang nggak tahu itu siapa penulisnya gitu kan. Aslinya siapa, lebih banyak legenda gitu atau apa. Tapi yang penting menyadur, menginspirasi kan beda ya, terinspirasi beda. Menurut saya sih yang penting cerita-cerita itu sesuai dengan dunia anak-anak. Jadi tidak masalah sebetulnya sumbernya dari mana, dan kalau misalnya itu dari cerita legenda kan memang tidak ada penulisnya, jadi nggak masalah. Tapi yang penting itu cocok dengan dunia, karena banyak cerita tradisional yang tidak cocok dengan mungkin kurang cocok gitu dengan dunia anak-anak. Misalnya Sang Kuryang mencintai ibunya gitu kan, itu kurang, ya tidak cocok lah menurut saya untuk dunia anak. Jadi yang penting tuh dia cocok nggak gitu kalau dibawa ke buku anak-anak yang bagus. Kak, contohnya sedikit ya, saya boleh cerita sedikit. Misalnya pada zaman dahulu kala, namanya Nek Siti. Nek Siti ini tidak memiliki anak. Ya begitulah cerita dari nenek misalnya kan. Jadi setiap semua orang-orang di kampung kan pergi ke pergi ke ladang, ke sawah, dan anak-anak ini akan dijaga sama Nek Siti. Nek Siti ini menjaga anak-anak yang dititip dengan dia di rumah betang, rumah adat Dayak. Jadi di situ anak-anak dikasih makan dengan teratur, terus diajak bermain, bercerita. Terus anak-anak itu ketika sore waktu orang tuanya pulang, anak-anak akan dijemput kembali. Setiap hari seperti itu. Jadi anak-anak yang diasuh sama Nek Siti itu menjadi gemuk-gemuk dan sehat. Jadi ketika
cerita itu ditanyakan kembali ke anak-anak, siapa yang mau jadi cucu Nek Siti saya? Nah, seperti itu. Itu masih masuk kan, Kak? Ya, jadi cerita anak itu kan bukan dari satu poin ya. Cerita apa namanya? Kriteria cerita bisa masuk ke buku anak-anak itu kan bukan satu unsur saja. Misalnya itu misalnya secara apa namanya? Nanti secara bahasa, kemudian kan di dalam penulisan juga ada jumlah kata dalam satu kalimat, itu dilihat di buku anak-anak itu. Tapi kalau sebagai sumber inspirasi, menurut saya itu tidak apa-apa sih. Dan itu sebetulnya kalau idealnya sebuah negara itu bisa ngangkat cerita-cerita anak tuh dari kulturnya sendiri sebetulnya. Nah, di Indonesia ini masih, menurut saya masih kurang menggali dari situ. Menggalinya harus lebih terampil dan sesuai dengan kaidah-kaidah buku anak dan relevan dengan zaman sekarang. Ya, kalau misalnya kekinian, kalau pengemasannya jadul, itu boro-boro tertarik. Anak-anak nggak betul. Setuju. Gitu. Anak-anak nggak senang. Jadi menurut saya sumber-sumber cerita tradisional nggak masalah. Saya juga judul buku saya ada yang tentang orang-orangan sawah ada. Ya, judulnya Rahasia gitu judulnya. Rahasia. Terima kasih ya, Kak. Iya. Ya, sama-sama. Oke. Sudah ya, Kak Dewi, terbantu. Tapi memang setuju harus kontekstual dan harus kekinian. Ya. Karena kebayang ya teman-teman, anak-anak itu kan terekspos dengan katakanlah visual yang demikian canggih. Nih kalau anak-anak sekarang, anak-anak balita sekarang, kalau tiba-tiba dikasih katakanlah ilustrasi yang jadul, pasti tidak akan tertarik. Gitu. Dia bilang bahwa itu adalah bukan saya banget gitu ya. Jadi tidak akan tertarik. Jadi memang penting banget penyajiannya. Ya. Penyajiannya harus kekinian. Boleh legenda, tapi diolah dengan penyajian yang sesuai dengan pembaca sasaran. Ya. Hidup pembaca sasaran gitu. Gimana Kak? Ionita, masih ada lagi nggak? Sepertinya sudah ya, Bu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah 11.30 juga. Jadi memang waktunya kita undur diri, teman-teman. Ya. Terima kasih Kang Iwan, terima kasih Kakak Faza. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung dalam bincang buku anak yang ke-7 ya. Diharapkan kita akan ketemu lagi bulan depan ya, dengan buku yang berbeda, dengan ilustrator yang berbeda dan juga dengan penulis yang berbeda ya. Kembali kepada Kakak Yuanita. Terima kasih Ibu Rosi, Kang Iwan, Kak Faza. Sama-sama. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan sharing pengalaman, tips and trick, kemudian tentang juga hidden message-nya itu apa gitu kan. Jadinya kita semakin paham tuh buku di manakah ujung pelangi itu sebetulnya itu tentang apa sih gitu kan. Jadi saya juga mencatat ada beberapa poin yang bisa kita explore nih teman-teman semuanya untuk kita sambil membacakan ke anak gitu, tentang ada science, kemudian tadi ada pengenalan warna dari warna pelangi, kemudian kita bisa belajar waktu, perubahan waktu tadi dari siang si bubu itu kemudian memasuki senja gitu kan. Kemudian kita juga bisa belajar tentang berhitung dari bukit 1 ke bukit 2, berhitung secara sederhana. Kemudian kita juga bisa menyampaikan tentang tentang usaha maksimal itu seperti apa gambarannya. Kemudian kita juga bisa memasukkan tentang logika cerita anak gitu, bahwa pelangi itu memang tidak bisa diraih gitu kan. Oke, baik.
sebelum kita mengakhiri acara kegiatan hari ini, boleh yuk kita open videonya, kita foto bersama nih. Yuk, yang mungkin belum pakai jilbab boleh bersiap-siap. Kita open videonya ya. Yuk, saya cek satu-satu nih. Siapa yang belum? Kak Dede? Mana Kak Dede nih? Belum. Ini akan dibantu oleh Kak Fanman ya? Untuk capture-nya? Boleh Kak, saya bantu iya. nanti. Oke. Ada berapa slide ya Kak? Saya dari handphone jadi. Ada 2 slide. 2 slide. Ada 2 slide. Mohon dibuka kameranya jika berkenan dan mic-nya juga boleh dibuka kalau ingin menyapa gitu. Silakan karena kan acara sudah mau berakhir juga ya Kak Yuan ya. Iya, boleh silakan. Oke, slide pertama saya capture fotonya. Baik. Siap-siap untuk slide pertama. 1, 2, 3. Satu kali lagi slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua sekarang. Oke, baik. Jika berkenan silahkan untuk menyalakan videonya. Slide kedua kita berfoto dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, sudah ya Kak Fanman ya? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh sambil dinyalakan mikrofonnya teman-teman semuanya, mungkin ada yang boleh, ingin disampaikan. silakan dinyalakan mic-nya, sudah saya buka. Bu Rosi, Kang Iwan, atau Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Kang Iwan, Kak Faza. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Lagi bincang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi, Kang Iwan, Faza. Baik, kalau gitu saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah tadi sangat-sangat bermanfaat buat kita dan buat saya sendiri juga akhirnya semakin kenal siapa sih Kang Iwan itu, siapa sih Kak Faza itu. Ya. Sama-sama. Jadi kita juga semakin semangat nih bacakan buku karena kita tahu profil para penulis dan ilustratornya itu siapa aja, dan kita bisa nyampaikan ke anak, ini loh Kang Iwan itu, nah Kak Faza itu, gitu kan. Jadinya tidak hanya tentang buku, tapi kita juga menginformasikan ke anak siapa saja yang membuat buku hingga akhirnya bisa dibacakan ke anak. Oke, Terima kasih. Iya, Belum mungkin itu lagi pikir-pikir ya pilihnya siapa yang paling apa, siapa yang paling jelek itu gigitnya. Oke. Kalau ganteng Oke, kayak kalau abang gitu jarang itu. saya undur diri. Saya Yuanita mewakili Read Aloud Yuk dan Reading Bus dan juga Mizan Publishing House. Ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di acara kita Bincang Buku yang ke-8. Mungkin bulan depan ya untuk acara untuk waktunya dan harinya nanti akan diinfokan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.